Baik saudara, pagi hari ini saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang kisah anak yang hilang, ya, eksposisi kisah anak yang hilang. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal 15. Injil Lukas pasal 15, ya, ayat 11 sampai 32. Nah, minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang bapa yang mempermalukan dirinya. Apa yang bapa di dalam kisah ini lakukan ketika anaknya kembali, lalu dia harus berlari mencegah yang namanya tradisi kesasah supaya anaknya bisa dipulihkan kembali. Ketika bapak ini berlari mengangkat jubahnya, kakinya yang telanjang kelihatan. Di dalam tradisi atau pemahaman orang Yahudi, bapak ini sama dengan mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi itu pula yang dikerjakan oleh Allah untuk memulihkan kita, orang-orang yang berdosa. Ya, dia juga menurunkan derajatnya. Dia yang tadinya adalah Allah, ya, dia mengambil rupa menjadi manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia menjadi hamba yang taat sampai mati di kayu salib. Sesuatu yang sangat terkutuk dalam sudut pandang orang-orang pada masa itu, saudara. Jadi Bapa mempermalukan dirinya menjadi gambaran bagaimana Allah Bapa melalui Yesus Kristus juga tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang dipertahankan. Supaya apa? Supaya kita dipulihkan dengan Allah. Sama dengan Bapa dalam kisah ini. Dia tidak menganggap martabatnya, dia tidak menganggap dignity yang dia punyai sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi untuk memulihkan anaknya, dia harus berlari, berlomba dengan komunitas adat, supaya anak ini tidak ditangkap duluan oleh komunitas adat, tetapi bapak ini yang menangkap duluan. Dia memeluk anak ini, menciumnya sebagai tanda penerimaan yang utuh kembali. Ya, tetapi saudara, tidak sampai di sana. Pagi ini kita akan melihat bagian yang dikerjakan oleh sang anak. Mari kita baca ayat 21 sampai 24. Saudara perhatikan di Alkitab saudara, dikatakan seperti ini, saudara. Ya. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Ya, itu kata anak itu. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, ya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukaria, sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Nah, ini saudara, ya. Apa yang akan kita lihat pagi ini di dalam adat istiadat orang Yahudi, ada satu istilah yang disebut sebagai teshuvah. Teshuvah secara literal, teshuvah ini berarti kembali atau pulang. Ya, pulang. Nah, di dalam tradisi Yahudi,
Yahudi adalah bangsa yang religius, yang agamis. Ya. Mereka melihat Teshuvah ini sebagai proses kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar setelah seseorang berbuat dosa. Ya. Jadi ada yang disebut sebagai proses Teshuvah. Nah, orang Yahudi melihat Teshuvah ini adalah suatu proses pertobatan yang benar-benar bertobat. Lalu saya tambahkan istilah bukan sekedar berobat. Itu dia. Ini tambahan dari saya sebenarnya. Ya. Jadi Teshuvah ini adalah satu tindakan, sesuatu aksi yang harus dilakukan oleh seseorang ketika seseorang itu sadar, ketika seseorang itu tahu dirinya berbuat dosa, ketika dia tahu bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Seperti anak ini berkata, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Nah, ketika dia diterima kembali, ketika ayahnya memeluk dia, mencium dia sebagai tanda penerimaan yang utuh, maka bagian dari anak ini adalah dia harus benar-benar menunjukkan apa yang dinamakan tadi sebagai Teshuvah. Dia bertobat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan perilakunya yang dianggap salah, meninggalkan perilakunya yang dianggap berdosa, dan memulai satu proses kehidupan yang baru di tengah komunitasnya. Itu sebabnya bapaknya tadi bilang apa? Lekaslah ambil jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya, pakaikan cincin, pakaikan sepatu, ambil lembu yang gemuk, sembelih, mari kita makan dan bersukaria. Nah, ini adalah satu proses pemulihan bagi seseorang yang benar-benar ingin menunjukkan pertobatan. Seperti istilah yang saya cantumkan di sini. Ada kalanya ini kita tarik ke masa sekarang. Ada kalanya saudara-saudara, orang-orang itu tidak betul-betul bertobat. Ada kalanya hanya berobat. Iya kan? Kadang-kadang kalau kita sadar di suatu momen hidup kita, ya, kita melakukan kesalahan, dan anggaplah kesalahan itu kepada Tuhan. Kita berdosa di hadapan Tuhan. Ya, firman Allah berkata di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kamu mengaku dosamu, Dia adalah setia dan adil, dan kita melakukan, kita mengaku dosa kita, kita percaya Tuhan mengampuni kita. Tetapi ada kalanya pengakuan dosa itu kepada Allah hanya kita jadikan sebagai obat. Nanti situasi dan kondisi yang kita alami berubah, pengaruh obatnya habis, sakit lagi kita. Iya kan? Siapa di sini yang sering pengaruh obat habis? Ya. Kita berubah, ya Tuhan, saya berjanji Tuhan, saya tidak lagi melakukan begini begitu Tuhan. Dan memang itu keluar dari hati kita. Itu keluar dari hati kita. Saya tidak mengatakan bahwa itu ungkapan yang main-main, tidak. Itu betul-betul kita hayati sebagai ungkapan kerinduan. Oh, saya mau berubah Tuhan. Tetapi kurangnya komitmen, kurangnya ketekunan, ya, kurangnya apa ini? Ya, komitmen yang paling tepat. Maka ada momen di mana janji kita kepada Tuhan berubah. Akhirnya pengaruh obatnya habis dan kita kembali. Makanya di Alkitab ada istilah-istilah itu, ya kan? Babi kembali kepada kubangannya, betul nggak? Iya kan?
saudara. Jadi tesyufa artinya tindakan yang benar-benar bertobat. Tindakan yang benar-benar memahami bahwa apa yang saya kerjakan kemarin ketika saya meminta warisan dari bapak saya, sementara saya adalah anak bungsu, bapak saya juga masih hidup, lalu selanjutnya saya pergi berfoya-foya, bahkan berfoya-foyanya di negeri asing yang bukan Israel, maka saya sadar semua itu adalah kesalahan yang fatal, baik kepada bapak saya karena saya menganggap dia mati padahal dia masih hidup dengan saya meminta warisan, maupun kepada Allah. Saya sudah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Anak ini sadar dia telah berdosa. Nah, kesadaran itu membawa dia kepada pemulihan. Makanya saudara-saudara, jalan terbaik awal, ini awal ya, sikap awal terbaik untuk kita bisa bertobat adalah mengenal apa yang menjadi dosa kita. Mengenal itu berarti mengakui bahwa kita melakukan itu. Makanya firman Tuhan berkata, jika kamu mengaku dosa, betul? Itu dia langkah pertama supaya kita betul-betul bertobat. Tapi kalau kita tidak mengakui dosa kita hanya menyesali. Ya, saya selalu berpikir bahwa orang yang mengaku dosa itu selalu datang dari hatinya, dan saya percaya itu. Kita mengaku dosa kita, tetapi tidak benar-benar kita hayati bahwa kita telah berdosa, lalu kita tidak benar-benar berkomitmen, maka suatu hari daya obat dari pengakuan itu hilang, kita sakit lagi. Itu sebabnya banyak orang ya begitu, berbuat ini, bertobat, nanti gak lama berbuat ini lagi. Kita semua bergumul dengan proses itu, betul? Ya, kita semua bergumul dengan kondisi itu. Tetapi tesyufa yang dimaksud di sini adalah bertobat. Bertobat, terus menerus bertobat. Daya dari pertobatan itu, efek dari pertobatan itu kita rasakan secara terus menerus, sehingga seperti anak ini, ya, seperti anak ini dia dipulihkan, dia tarik kembali kepada keutuhan hidupnya. Itu dia. Next, ya. Lalu apa yang dilakukan bapaknya ketika anak ini bertobat? Bapaknya berkata, ambil jubah terbaik, betul? Ingat ya, kata-katanya harus lengkap ya. Jubah terbaik. Ambil, pakai apa? Cincin, sepatu, pakaikan sama dia. Lalu selanjutnya ambil anak lembu yang gemuk. Anak lembu yang gemuk itu istilah hewan terbaik. Kalau kita melihat ke perjanjian lama selalu kan yang gemuk itu yang terbaik. Ayahnya memberikan yang terbaik dalam merespons pertobatan anak ini, sehingga di mata komunitas anak ini benar-benar dipulihkan, dan dipulihkannya secara utuh. Ini kalimat kata-kata kuncinya harus diingat saudara. Utuh, tidak ada kurang sesuatu pun. Makanya waktu kita, nah ini sama dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus kan. Bapa memberikan putranya yang tunggal, yaitu Firman yang telah menjadi manusia, yang terbaik, bagian dari dirinya sendiri. Dia memberikan, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga, ya kan, Ia mengutus, memberikan
memberikan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal, yang terbaik. Saudara, kalau kita analogikan situasi ini di zaman sekarang saja secara sederhana. Saudara punya anak satu, tunggal misal, ini analogi tentu tidak sempurna ya. Anak saudara tunggal. Apakah saudara mau menukar anak itu untuk apapun di dunia ini? Udahlah, kubur aja anakmu hidup-hidup, tak kasih kamu 2 miliar. Mau? 2 M loh. Tambah 10 M. Kenapa demikian? Anak yang tunggal tidak ada lagi secara normal ya. Saya bisa bicara secara normal. Tidak ada lagi yang paling berharga bagi seseorang kecuali anaknya yang tunggal. Betul? Kalau orang itu normal. Beda kalau abnormal, bukan up ya, tapi abnormal. Kalau dia tidak normal, nah beda lagi. Kita bicara kondisi normal ya. Kalau kondisi normal, saudara punya anak satu-satunya, lalu mau ditukar dengan apapun di dunia ini, Porsche 1 mau, Ferrari mau, tidak akan mau saudara. Dan itulah istilah yang dipakai oleh Allah, memberikan anaknya yang tunggal, yang terbaik. Makanya kepada kita itu sudah diberikan yang terbaik saudara. Apa yang kita pelajari di sini? Yang kita pelajari apa? Sang Bapa dengan otoritasnya bertindak dengan cepat. Dia memeluk anak itu dia punya otoritas itu. Dia mencium anak itu sebagai penerimanya yang utuh. Dia memerintahkan pelayannya, ambil pakaian terbaik, ambil cincin kenakan pada jarinya, ambil kasut sepatu kenakan pada kakinya. Pelayan yang lain, ambil lembu paling gemuk, paling sehat, sembelih. Kita pesta, kita bersuka cita karena anakku yang mati telah hidup kembali. Itu adalah respon cepat dari bapaknya. Respon cepat yang dikerjakan oleh sang Bapa untuk mencegah ritual kesasah. Bapa punya otoritas melakukan itu. Bapa punya kuasa melakukan itu. Tetapi pertanyaannya, apakah sang Bapa yang punya otoritas dan kuasa mau melakukannya? Dalam kisah ini, Bapa tersebut melakukannya. Walaupun anak ini bertobat, walaupun anak ini mengaku salahnya, walaupun anak ini sadar akan kesalahannya, tetapi jika Bapa tidak berespon cepat, jika Bapa tidak bertindak dengan otoritasnya, maka anak ini tidak akan diterima secara utuh, bahkan akan tetap terbuang saudara. Bukankah itu yang dikerjakan oleh Allah dalam hidup kita? Allah berespon cepat. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia punya otoritas untuk melakukan itu. Dia punya kuasa untuk melakukan itu. Dia memberikan firman-Nya yang telah menjadi manusia, menebus hidup kita dari kesia-siaan, menghapuskan dosa kita, sehingga apa? Kita diterima secara utuh di hadapan Allah dan nanti kelak di dalam kerajaan-Nya yang mulia. Tetapi ingat, didahului dengan sebuah pengakuan dan pertobatan. Ya, Bapak punya otoritas. Bapak bisa memilih apakah dia akan menerima anak ini atau tidak. Dia punya otoritas. Tetapi kasih menggerakkan Bapak untuk melupakan apa yang lalu. Ya, melupakan apa yang telah terjadi di masa lalu. Melupakan penghinaan sang anak kepada dia. Bapak memilih untuk mengampuni. Bapak memilih untuk tidak lagi mengingat apa yang terjadi
memulihkan. Itu yang Bapa kita juga di surga sudah kerjakan bagi kita. Kita dipulihkan, betul? Maka tampillah sebagai orang-orang yang sudah pulih, saudara. Saudara dipulihkan? Perlihatkanlah kalau kita adalah orang-orang yang dipulihkan. Orang yang dipulihkan itu, saudara-saudara, bebas dari semua yang tidak menyenangkan hati Allah, betul? Wajahnya bersinar walaupun tidak seperti rembulan. Ya, orang yang dipulihkan itu bebas dari semua yang menggerogoti jiwanya. Apa yang biasa menggerogoti jiwa kita? Ada usul? Apa? Amarah, sakit hati, dendam, opo maning. Apa lagi? Kecewa, betul? Apalagi yang menggerogoti jiwa kita biasanya? Pengalaman buruk di masa lalu, trauma, betul nggak? Apalagi? Pertanyaan saya akan ulang. Apakah kita orang yang sudah dipulihkan? Apakah kita orang yang sudah dipulihkan? Apakah kita adalah orang yang sudah dipulihkan? Maka tampillah sebagai orang yang dipulihkan. Jangan ngaku sebagai orang yang dipulihkan, tetapi tampilan kita bukan seperti orang yang dipulihkan. Saya dipulihkan oleh kuasa Yesus, saya dipulihkan oleh pengorbanan Yesus, tapi masih sakit hati kita, alamak. Masih simpan amarah kita, alamak. Ya kan? Jangan, saudara-saudara. Yang rugi siapa? Kita dong. Bapa sudah menganggap kita dan menerima kita secara utuh. Bapa sudah memberikan yang terbaik, yaitu anaknya yang tunggal. Kalau dalam konteks ini Bapa memberikan lembu gemuk, pakaian, cincin, sepatu, penerimaan yang utuh. Kitanya tidak hidup di dalam pemulihan ini. Saudara, apa yang terjadi dengan anak sulung di sini? Sudah baca kisah ini kan? Apa yang terjadi dengan anak sulung? Marah. Marah lah, oke, marah kalimat kata paling cepat. Marah dia, betul nggak? Sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang, yang pulang sudah dekat rumah yang mendengar suara musik, ya, tarian-tarian. Memanggil seorang hamba bertanya, apa yang sedang terjadi? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, ayahmu menyembelih lembu gemuk karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat. Ayat 28. Anak sulung itu marah, ya kan? Dia ngambek, tidak mau masuk. Ayahnya yang keluar dan membujuk dia. Namun anak sulung ini menjawab ayahnya, lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja anak bungsu Bapa datang, anak bungsu yang sudah menghabiskan harta Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Bapa kok menyembelih lembu yang gemuk untuk dia, kata bapaknya. Ini penting nih. Anakku, engkau selalu bersama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Ini yang saya bilang. Anak sulung ini hidup di dalam pemulihan yang Tuhan sediakan. Anak sulung ini hidup di dalam semua prosperity, hidup di dalam semua kekayaan bapaknya. Anak sulung ini hidup setiap hari di dalam semua ketersediaan apapun yang diperlukan. Tapi dia seolah-olah tidak hidup di dalamnya. Betul, saudara? Makanya dia bilang, aku gak pernah berbuat dosa, Bapa. Tapi belum pernah Bapa memberikan seekor kambing
pun bersuka cita. Lalu bapaknya bilang dengan heran, anakku, semua yang aku miliki adalah milikmu. Kira-kira kalau disambung gini dong, kenapa kamu tidak hidup di dalamnya? Kenapa kamu tidak melihat bahwa ini adalah milikmu juga? Kenapa kamu tidak hidup menikmati semua yang aku sediakan? Kenapa seakan-akan kamu tidak punya apa-apa padahal kamu hidup dengan berlimpah ruah dibandingkan seekor anak lembu untuk adik bungsunya? Saudara, ini menjadi gambaran bagi kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita hidup di dalam pengorbanan Kristus yang luar biasa itu. Tapi apa yang kita tampilkan tidak seperti itu. Kita justru menampilkan kehidupan yang tidak dipulihkan. Dengan cara apa? Yang tadi yang saya ngomong itu. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Tetapi kok wajahku selalu murah. Apa yang terjadi? Apakah aku tak bahagia? Padahal kita punya Tuhan yang besar. Kalau di Medan gitu. Betul? Kita punya Tuhan yang besar. Kita dipulihkan oleh Tuhan. Tapi kok saya tidak bahagia ya Tuhan? Kita seperti anak sulung ini, hidup di tengah-tengah prosperity, kekayaan bapaknya. Bapaknya dengan tegas berkata, semua yang aku miliki adalah milikmu. Tapi dia seolah-olah tidak bisa menikmati semua yang di sekelilingnya. Saudara-saudara, ini menjadi teguran buat kita semua. Kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kita sudah dipulihkan oleh Bapa, oleh pengorbanan Kristus. Apakah pemulihan itu kita hidupi? Apakah pemulihan itu kita hayati, saudara? Mari kita tanya diri kita sendiri. Orang yang hidup di dalam pemulihan, wajahnya tidak muram. Betul? Yang muram itu siapa, saudara? Yang tidak dipulihkan. Yang muram itu anak bungsu, waktu dia masih ada di negeri orang. Betul kan? Di rumah bapakku banyak makanan, banyak hamba-hamba, budak-budak bapakku aja makannya kenyang. Aku anak bapakku kelaparan. Muram dia, karena dia tidak hidup di dalam pemulihan. Tetapi anak bungsu ini setelah dia pulang dan bapaknya memberikan dia pemulihan, dia betul-betul hidup di dalamnya. Berbeda dengan kakaknya. Memang kakaknya tidak foya-foya, memang kakaknya tidak minta warisan pada waktu bapaknya hidup, tapi kakaknya seolah-olah tidak hidup di dalam prosperity, kemakmuran yang bapaknya sediakan. Kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita hidup di dalam pemulihan itu, saudara-saudara? Itu pertanyaan bagi kita kan? Banyak orang Kristen tidak punya pengharapan. Kenapa? Bukan tidak ada pengharapan, karena dia tidak hidup di dalam pengharapan. Banyak orang Kristen tidak punya kekuatan untuk melangkah maju. Bukan tidak ada kekuatan untuk melangkah maju, tetapi dia memilih untuk tidak punya kekuatan. Iya kan? Yosua, waktu kita lagi baca kitab Yosua, betul? Sudah selesai. Sekarang Hakim-Hakim pasal 2. Masih ingat di awal kita baca kitab Yosua? Seperti aku mengurapi Musa, maka aku akan mengurapi engkau. Seperti bangsa Israel hormat, ya, menghargai Musa, maka mereka juga akan menghargai engkau. Tetapi kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Sebenarnya dari Tuhan itu ada kekuatan, ada keteguhan. Tetapi Tuhan kembali mengatakan kepada Joshua, Joshua, that's your choice. Itu pilihanmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu.
Ini ada kekuatan. Kalau kamu nggak memilih, kamu lemah. Kita udah dipulihkan Tuhan, tapi kita hidup nggak di dalam pemulihan itu? Tidak usah jauh-jauh. Semua hal yang ada di dunia ini yang merupakan sifat-sifat yang tidak diinginkan Allah yang tadi sudah kita sebutkan, apakah kita masih mau memelihara itu? Dan pertanyaan ini buat kita semua, saudara. Amin. Ya, saya sudah dipulihkan Tuhan, saudara sudah dipulihkan Tuhan. Hiduplah sebagai orang yang dipulihkan. Jangan seperti anak sulung. Bapak, aku gak pernah berbuat salah, tapi seumur umur kambing pun belum pernah kupakai untuk berpesta dengan sahabatku. Bapaknya bilang, loh, semua yang aku punya ini milikmu. Kebetulan anak sulung namanya si Bonar. Semua yang aku punya ini punyanya Bonar. Adikmu cuma satu lembu gemuk loh. Kamu selama ini hidup dengan aku, tapi kamu seolah-olah tidak hidup bersama aku. Itu yang dinamakan dengan dekat di mata, jauh di hati. Walaupun peribahasanya nggak seperti itu kan? Peribahasanya jauh di mata, dekat di ampela. Iya kan? Dekat di mata, jauh di hati. Kayak orang seperti sekarang ini kan, kita ngumpul di meja makan semua main handphone. Kita dekat jaraknya semeter, jauh di hati kan? Karena masing-masing main HP. Seperti saya kan, gitu dia. Saudara, andaikan kita disuruh memilih kondisi, andaikan saudara memilih kondisi anak bungsu atau anak sulung, andaikan disuruh memilih dua ini. Anak bungsu berdosa tapi bertobat, dia menghayati pertobatan itu, hidup dalam pertobatan. Anak sulung ini biasa-biasa saja, dia tidak berbuat dosa yang fatal-fatal, biasa-biasa, tetapi dia seakan-akan tidak ada di dalam karya pemulihan Allah. Saudara mau yang mana itu? Oke, itu kalau harus memilih. Tetapi yang terbaik dari semua kisah ini adalah ketika kita seperti anak sulung, berkomitmen untuk tidak berbuat dosa, tetapi kita juga seperti anak bungsu, betul-betul hidup di dalam pemulihan. Kadang saking biasanya kita bertuhan ini, kadang-kadang kita udah nggak menghayati lagi makna kehadiran Tuhan dalam hidup kita, betul? Mungkin itu yang mendorong pencipta lagu, arti kehadiranmu Tuhan. Karena makna kehadiran Tuhan itu kadang-kadang nggak terasa dalam hidup kita. Waktu kita ada dalam persoalan, makna kehadiran Tuhan itu masih menggugah tidak? Masih membuat kita bergetar tidak? Waktu kita kesulitan, masih bisa gak kita rasakan kehadiran Tuhan yang menguatkan kita? Itu pertanyaan loh bagi kita. Pengalaman kita, kadang-kadang kita tidak mengerti banyak tentang Tuhan, tetapi kita bisa mengalami Tuhan setiap hari. Betul? Kita bisa mengalami Tuhan setiap hari. Kita mungkin tidak begitu pandai mendefinisikan Tuhan. Apa itu Tuhan? Mungkin kita hanya tahu sedikit. Tetapi ketika kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, itu jauh lebih berguna, saudara. Tetapi kondisi ideal, kita tahu tentang Tuhan, kita memiliki pengalaman dengan Tuhan. Seperti anak sulung, dia berkomitmen untuk tidak berbuat dosa. Tetapi seperti anak bungsu, ketika dia bertobat, dia mengalami sepenuhnya pemulihan itu. Jangan seperti anak sulung, walaupun dia tidak berdosa terhadap bapaknya, tapi seakan-akan dia tidak hidup di tengah-tengah berkat-berkat yang bapaknya sediakan. Jangan menjadi orang Kristen yang tampaknya rohani, tetapi kita tidak hidup di dalam pemulihan
yang total yang dikerjakan Tuhan. Kalau engkau dan saya memang adalah orang-orang yang dipulihkan, maka hiduplah seperti orang yang dipulihkan. Amin. Gitu dia, saudara. Hidup seperti orang yang dipulihkan. Terakhir, demikianlah Bapa di surga, Dia mengampuni dan menerima kita yang pulang dan bertobat. Tapi jika bertobat, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Bertobatlah dengan benar. Itu akan membuat kita utuh kembali. Dan keutuhan yang paling hakiki adalah ketika hubungan kita dengan Bapa dipulihkan. Ketika kita ada di dalam pemulihan dan kita hidup di dalam pemulihan. Sekali lagi saya tekankan, Bapa sudah memulihkan kita. Jangan lagi seperti anak sulung, seakan-akan tidak mendapatkan berkat pemulihan. Amin. Kalau kita hidup dalam pemulihan, maka tunjukkan kalau kita adalah orang-orang yang sudah dipulihkan. Tuhan memberkati.